siap, gerak. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Ya. Bagaimana kabarnya? Semangat, masih semangat ya hari ini ya? Ya. Oke, sebelum pelajaran dimulai, tolong dicek masing-masing di tempat duduk, bajunya dirapikan dulu. Ada yang nggak pakai, ada yang tidak dimasukkan, tolong dimasukkan dulu. Coba semua berdiri sebentar. Nah, berdiri sebentar. Sekarang kita semangati ya, hari ini kita mau pelajaran, kita semangati dengan tepuk PPK ya. Kita Bapak, 1, 2, 3, tepuk PPK. Religius, Nasionalis, mandiri, gotong royong, generasi SMK Muda. jaya, jaya, jaya. Kembali sekarang mau ibu tanya, kemarin pelajarannya apa? Sholat Sholat Jumat, Jumat. Masih ingat hukumnya sholat Jumat? wajib laki-laki. Ya, wajib laki-laki. Kalau perempuan? Amalan apa yang kamu lakukan dari hari Jumat? Biasanya bisa potong kuku, bisa keramas, potong kuku, infak ya. Nah, jadi itu kemarin tentang sholat Jumat itu pelajaran tentang hablumin Allah, tentang hubungan dengan Allah. Jadi sekarang itu mau menyampaikan materi baru, yaitu hablumin nas, yang termasuk adalah hubungan dengan manusia yang berjudul tentang aliyah. Pernah dengar aliyah? Belum pernah. Baik. Kita akan masuk ke materi aliyah ya. Jadi anak-anak tolong nanti diperhatikan. Aliyah itu kalian pernah pinjam barang. Kalau pinjam barang itu mengambil manfaat atau tidak? Mengambil manfaat. Jadi aliyah itu meminjam barang dengan mengambil manfaat. Jadi tidak boleh menggunakan, tidak boleh mengurangi dari barang tersebut. Jadi kita hanya diperbolehkan mengambil manfaat. Baik anak-anak, kita lanjut untuk literasi. Tolong ini dibaca bareng ya. Kita siap dulu untuk membaca ayat berikut yang ada hubungannya dengan apa tadi? Aliyah. Quran surat An-Nisa ayat 58. Kita baca bareng. Tahu dulu. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ayo yang semangat. Innallaha ya'murukum an tu'addul amanati ila ahliha wa idza hakamtum bainan nasi an tahkumu bil adl. Dibaca artinya. Sesungguhnya Allah menyuruh kamu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya dan menyuruh kamu apabila menetapkan hukum di antara manusia supaya kamu menetapkan dengan adil. Sesungguhnya Allah memberi pengajaran yang sebaik-baiknya kepadamu. Sesungguhnya Allah adalah Maha mendengar lagi Maha melihat. Quran surat An-Nisa ayat 58. Nah, ini adalah ayat sebagai dasar pelajaran kita nanti tentang aliyah, tentang pinjam meminjam. Ya, jadi di situ disampaikan apabila menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya. Jadi seorang yang meminjam itu juga ada hubungannya dengan penyampaian amanat. Penyampaian amanat apakah pinjam meminjam itu sesuai tidak, seperti itu. Coba kalian perhatikan di
berbesenit dengan pendekatan TPACK. Setelah berdiskusi dan menggali informasi, diharapkan satu, peserta didik dapat menghayati bahwa meminjam itu menggunakan sementara dan harus dikembalikan. Benar nggak kalau meminjam itu hanya menggunakan? Iya. Benar ya? Benar. Tidak boleh memiliki? Ya. Nah, itu yang harus kami yakini ya, harus kami yakini benar. Komunikasi dan jaringan internet peserta didik dapat menyajikan peta konsep. Nah, di akhir tujuan ini nomor 7 kalian nanti diharapkan bisa membuat peta konsep. Peta konsep tentang karya. Saya contohkan seperti ini. Jadi dalam karya nanti ada pengertian, kemudian ada landasan hukum, ada apa aja di dalamnya, ya. Nanti bisa kamu gali. Ada macamnya, ada rukun dan syaratnya dan sebagainya. Silakan nanti kalian menggunakan kertas untuk membuat peta konsep. Jelas ya? Jelas. Baik. Seperti ini nanti langkah yang akan kalian lakukan. Jadi setelah ini nanti kalian bentuk formasi untuk diskusi ya. Kalian bisa menuangkan apa yang ada di pikiran kamu, dikorelasikan dengan kehidupan yang nyata. Nanti adakah permasalahan yang ditimbulkan dari ini? Kamu belajar materi ini, apakah ada kaitannya? Seperti itu. Semua pernah meminjam? Pernah dipinjami? Pernah menggunakan barang? Oke. Sekarang silakan untuk membentuk formasi diskusi dan saya akan membagikan LKPD. Silakan nanti kalian bekerja dengan berdasar LKPD yang sudah ada di situ, sudah ada petunjuk pekerjaannya. Baik. Ya silakan formasi. Kalian mengamati ini materi ini saya lanjutkan materinya ini nanti jadi. Oh ini contoh kasus bisa kamu gunakan ya. Melebihi dari batas waktu yang Dan habis malah pakai. kembali ini rusak. Oh begitu. Ya itu kan kasus juga. Itu kan itu kayak ya. Siap. Apa? Kita hasil. Nah, ya, kan persoalan kasus juga. Nanti kamu cari dari materi itu kamu cari di sini jawabannya ya. Pertanyaannya diberi di sini, jawabannya diberi di sini. Iya. Kamu cari jawabannya dengan mengkorelasikan materi-materi itu ya. Nah, nanti dari pertanyaan yang sudah kamu ambil diberi jawaban ya dari kasus tersebut. Pertanyaan dulu ditulis. Orang muir. Sudah semua? 1, 2, 3, 4, 5 ya. Sekarang siap-siap untuk presentasi ya. Kelompok 1 yang ngomong kelompok 2. Berikutnya gitu ya. Nanti ditunjukkan satu kelompok yang ngomong siapa. Sudah selesai semua? Baik, sekarang kita setiap kelompok bikin presentasi untuk kasus yang sudah dibahas. Kelompok 1
Permasalahannya yaitu meminjam powerbank ke Fajar dan Hugo memberi waktu 1 minggu untuk meminjamnya, tetapi Fajar mengembalikannya 2 minggu. Dan kembalikan barang dikembalikan dan ternyata powerbank itu rusak. Kejadian itu sangat tidak boleh dalam syariat Islam karena peminjam harus menjaga barang itu dengan baik dan solusinya adalah jika barang peminjam rusak karena sebab peminjam bertanggung jawab atas perbaikannya. Jika barang lama untuk mengembalikan barang itu seharusnya peminjam harus ada kesadaran diri untuk perjanjian dan kesepakatan awal meminjam. Terima kasih. Ada yang menanggapi? Kita kasih semangat dulu untuk kelompok 1. Kelompok 2 mau menanggapi? Sudah betulkah solusi yang diberikan kelompok 1? Sudah? Betul. Sekarang untuk kelompok 2 silakan presentasikan. Masalahnya Berdiri. apa? Mau meminjam barang, tapi barang yang dipinjamkan hilang. Jika barang yang dipinjam hilang, maka kewajiban peminjam harus menggantikan barang tersebut. Ya, kalau barang yang dipinjam hilang, maka harus menggantikan barang tersebut. Kelompok 3 mau menanggapi bagaimana pendapatnya solusinya untuk kelompok 2? Betul apa salah? Betul, baik. Kita kasih terus untuk kelompok 2. Sekarang lanjut untuk kelompok 3. Berdiri, silakan. Peminjam motor pada saat dikembalikan kepiannya hilang 1. Jika barang pinjaman rusak karena sebab peminjam, maka peminjam bertanggung jawab atas perbaikan. Jika barang hilang, peminjam wajib mengganti kecuali ada kerelaan pemilik barang. Ya, ini kasusnya pinjam motor tapi saat mengembalikan spionnya hilang 1. Bagaimana hukumnya? Ini tadi sudah dikasih solusi, berarti harus mengganti karena kewajiban peminjam harus menjaga barang tidak boleh rusak. Ada yang mau menanggapi? Silakan kelompok 4 kalau mau menanggapi. Tidak, sudah cukup. Baik, sekarang untuk kelompok masih semangat ya? Masih tahap berikutnya ya. Dari berbagai persoalan yang kalian sampaikan dan solusi jawaban yang sudah kalian kemukakan, semua sudah mengakumulasi dari ketentuan area dan itu sudah betul. Jadi ada yang tadi dicontohkan permasalahannya pinjam barang tapi melewati batas waktu yang sudah dijanjikan. Nah itu bagaimana hukumnya? Nah itu tidak boleh ya, tidak boleh. Jadi dari berbagai kasus yang sudah kalian kemukakan tadi, sudah kalian beri jawaban, sudah mengacu kepada ketentuan syariat. Ya. Ada yang pinjam barang rusak itu harus diperbaiki atau diganti seperti itu karena kewajiban peminjam itu harus menjaga barang tidak boleh rusak karena itu sebagai amanah yang harus dilakukan. Baik, sekarang kalian sudah melaksanakan juga pembuatan peta konsep. Sekarang peta konsep yang sudah ada di papan tulis, silakan satu kelompok memberikan penjelasan dari hasil peta konsepnya. Kelompok 3. Artian secara bahasa dari kata Arya berarti pergi dan datang secara cepat. Secara istilah berarti memberikan suatu barang yang halal kepada orang lain untuk diambil manfaatnya tanpa merusak zatnya agar zat dan barang dapat dikembalikan pada pemiliknya. Macam Arya mukhoya, pinjaman meminjam dengan batas waktu yang ditentukan. Arya mutlak, pinjam meminjam tanpa batas waktu yang ditentukan.
Rukun dan syarat orang yang meminjamkan mukmir, orang yang meminjamkan mutasir, barang yang dipinjamkan mu'ar, akad kecepatan, muktar. Kewajiban peminjam mengembalikan serta menjaga barang secara hati-hati dan tidak merusakkannya. Ketentuan meminjam mengembalikan barang pinjaman yang jika telah selesai memanfaatkannya. Landasan hukum surat An-Nisa ayat 58. Baik, ini dari kesimpulan yang sudah kalian tulis semua sudah cocok ya dengan materi. Sekarang silakan kalian berpindah posisi untuk kita mengadakan ulangan ya. Silakan duduk yang bagus, formasi diskusinya kita pindah untuk duduk yang baik. Silakan. Jangan sampai bisa selesai 10 kan udah ada 10 bisa ya. Ya semua. Hasil ulangan sudah terkumpul semua. Mudah atau sulit? Nanti kamu harus bisa pahami semua ya. Ini hasilnya sudah, nanti saya koreksi. Alhamdulillah. Bagaimana pelajaran hari ini? Menyenangkan tidak? Kalau model pembelajarannya seperti ini, saya yakin kalian aktif. Siapa yang tadi malas? Semua aktif ya? Baik, sekarang anak-anak ini nanti hasilnya saya koreksi. Mudah-mudahan tidak ada yang remedi ya. Amin. Amin. Jadi